Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam sehat, Tuhan senantiasa memberkati kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diizinkan untuk tiba sampai tahun 2022 ini. Kita muliakan Tuhan lewat kesediaan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah minggu tanggal 9 Januari tahun 2022. Namun kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, khususnya dalam mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17 tambah 21 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan, mari kita baca secara serempak. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pertama sekali kami mau menyampaikan kepada kita, jika suara dari khotbah ini sedikit lebih pelan dari biasanya, hal itu dikarenakan karena kami secara pribadi masih dalam keadaan kurang sehat tentunya. Tetapi walaupun demikian, kami percaya semuanya itu tidak mengurangi semangat kita dalam mendengarkan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika Yohanes mulai muncul di daerah Yordan dan dia mulai menyuarakan soal pertobatan dan menyuruh orang untuk dibaptis, maka kedatangan dia pada saat itu langsung trending topik, langsung familiar. Kenapa hal itu menjadi trending pada saat itu? Itu dikarenakan karena orang Yahudi yang notabene-nya dalam jajahan orang Romawi, mereka sudah menanti-nantikan yang namanya Mesias. Mereka meyakini satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka dari jajahan orang Romawi adalah Mesias. Maka ketika Yohanes datang dan menyerukan pertobatan, dan orang-orang Yahudi mengenal siapa Yohanes, dia adalah anak Imam Zakaria dan Elizabeth, yang notabene-nya orang tuanya orang terpandang, dan kelahirannya tentu tidak seperti kelahiran orang pada umumnya. Maka hal itulah yang membuat orang-orang Yahudi pada saat itu sangat-sangat yakin bahwa dialah Mesias yang mereka nantikan. Namun apa yang dilakukan oleh Yohanes, dia tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia tidak memanfaatkan situasi itu. Ketika orang berpikir bahwa dia adalah Mesias, dia tidak langsung mengatakan iya. Kenapa hal itu bisa dilakukan oleh Yohanes? Karena dia menyadari
bahwa kedatangan dia ke dunia ini hanya sebatas menjadi perintis jalan bagi Mesias yang sesungguhnya, bagi Yesus anak Allah itu. Maka dalam perikop kita ini, dalam ayat yang ke-15, bagaimana suara-suara hati yang dipertunjukkan oleh orang Yahudi. Dikatakan, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semua bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Yohanes meluruskan pola pikir mereka yang sudah salah arah. Yohanes bahkan menyampaikan fakta yang sesungguhnya. Apa fakta yang sesungguhnya? Dalam ayat ke-16, fakta yang sesungguhnya yang disampaikan oleh Yohanes adalah bahwa dia membaptis dengan air, tetapi Mesias, Yesus yang mereka nantikan itu, Yesus anak Allah itu, yang justru akan membaptis mereka, yaitu lewat Roh Kudus dan dengan api. Bahkan fakta yang kedua, Yohanes katakan juga, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes yang sudah menjadi orang terpandang, orang dituakan, orang dihormati, orang yang dikagumi. Bahkan Herodes sendiri pun pada saat itu kagum terhadap dia. Yohanes katakan, Kristus, Yesus anak Allah yang akan datang itu, membuka tali kasutnya pun dia tidak pantas. Ini mau menunjukkan bagaimana sebenarnya Yesus betul-betul sangat-sangat berbeda daripada Yohanes. Levelnya tentu berbeda. Tidak ada satu orang pun yang pantas untuk membuka tali kasutnya termasuk Yohanes. Yohanes memposisikan posisinya di mana seharusnya. Yohanes menyadari siapa dia. Nah, dalam ayat yang ke-21, bahkan di sana setelah Yesus dibaptis, kalau Yohanes tadi mempersaksikannya siapa Yesus itu, anak Allah, dalam ayat 21 sampai 22 ini tidak hanya Yohanes, tetapi Allah sendiri mempersaksikan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi dan kepadanya lah Allah berkenan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang boleh kita lihat, yang boleh kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Sesuai dengan tema khotbah yang sampai kepada kita, dikatakan Yesus adalah anak Allah. Bagaimana kita di dalam kehidupan ini mau berkeyakinan bahwa Yesus adalah anak Allah sebagaimana Yohanes? Yang pertama yang harus kita lihat dan kita imani, bagaimana karakter daripada Yohanes. Dia mengenal siapa dia. Dia tidak kehilangan fokus atau kehilangan arah. Dia sadar bahwa dia hanya suruhan Allah. Dan dia tidak mau memajukan dirinya. Nah, fakta yang terjadi zaman sekarang ini, banyak orang suruhan merasa dia lebih hebat daripada yang menyuruh. Suruhan merasa dia yang lebih diagungkan daripada yang menyuruh. Namun Yohanes tidak demikian. Yohanes tetap memposisikan dirinya di mana seharusnya. Maka kita juga terpanggil untuk ke sana. Kita tidak sama seperti Yohanes. Kalau Yohanes menjadi perintis sebelum Yesus datang, kalau kita menjadi pemberita Injil Tuhan setelah Yesus datang. Dua hal yang berbeda, tetapi ada kesamaannya. Kesamaannya adalah bahwa kita sama-sama perpanjangan tangan Tuhan. Ketika hal ini Yohanes katakan bahwa dia hanya suruhan Tuhan.
Kalau kita membaca dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, di sana kita memang benar-benar Yesus suruh. Apa yang Yesus katakan di sana? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, dan baptislah mereka, katanya, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, karena kita adalah suruhan daripada Yesus Kristus, karena kita adalah pengikut Kristus, maka yang harus kita lakukan dalam pengakuan kita, dalam pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah, berarti kita harus menyampaikan kasih sebagaimana yang Yesus suruh. Kalau Yohanes dia menyampaikan yang sebenarnya, bahwa dia hanya mengajak orang bertobat, tetapi Yesus tidak hanya mengajak bertobat, tetapi memberikan jaminan. Jaminan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya, dan kematian yang kekal bagi orang yang tidak percaya. Hal itu bisa kita lihat dalam ayat ke-17. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yohanes sampaikan itu. Yesus punya kuasa untuk menentukan kehidupan setiap orang. Kalau Yohanes tidak, maka Yesus juga punya kuasa kepada kita. Ketika kita sudah disuruh oleh Yesus untuk memberitakan Injilnya, maka kita harus melakukannya. Hal itu menjadi sebuah bukti di dalam sebuah pengakuan yang akan kita imani bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hal apa yang boleh kita lihat dan kita imani dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang boleh kita lihat dan kita imani, bagaimana kita mau diajak untuk senantiasa percaya sepenuhnya kepada Yesus. Kenapa kami ajak kita untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus? Yohanes sudah mempersaksikannya. Tidak hanya Yohanes, Allah sendiri mempersaksikannya bahwa Yesus adalah anak Allah. Engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Maka ketika dua kesaksian menjadi disampaikan, maka kesaksian itu menjadi sebuah kebenaran. Maka kita tidak perlu ragu pada tahun 2022 ini. Yakinkan dirimu, yakinkan keluargamu, bahwa satu-satunya yang kita percaya di dalam kehidupan kita adalah Yesus. Satu-satunya yang menjadi sumber keselamatan kita adalah Yesus. Mahkota kemuliaan disampaikan oleh Yesus kepada kita. Ketika dia turun menjadi manusia, dia ada di antara kita, dia bersama dengan kita. Maka kita yakin bahwa hidup kita tahun 2022 ini akan penuh dengan pendampingan, asal kita sepenuhnya benar-benar percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah anak Allah yang harus kita muliakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam firman ini kita mau diajak supaya kita mendapatkan sepenuhnya damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Maka kita diajak untuk bersatu dengan Yesus. Yesus anak Allah sesungguhnya membawa damai kepada kita. Yesus anak Allah sesungguhnya memberikan kita sebuah keyakinan bahwa ketika kita benar-benar percaya dan melakukan segala firman-Nya, sebuah keyakinan, sebuah jaminan diberikan kepada kita, yaitu kita memperoleh hidupnya kekal. Bukankah hal itu dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kita garis bawahi, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
maka kalau kita percaya kepadanya, kita akan beroleh hidup yang kekal. Orang-orang pada zaman Yohanes, mereka salah tafsir, sehingga mereka tidak yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan Herodes sendiri, yang notabene dia kagum kepada Yohanes, namun ketika dia tahu bahwa Yohanes tidaklah Mesias, dia tidak takut menangkap dia. Ketika Yohanes memperingatkan akan kesalahannya, dia tangkap dia, dia bunuh dia. Maka kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tahun 2022 ini kita diajak benar-benar mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan karena Yesus adalah anak Allah, kita juga adalah anak-anak Allah. Karena kita diperanakkan di dalam Yesus Kristus. Karena kita adalah anak-anak Allah juga, maka tunjukkan hidupmu sebagaimana yang Tuhan inginkan daripada kehidupanmu. Hiduplah sebagai anak-anak Allah, melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat segala kebaikan-Mu dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajar kami supaya kami percaya kepada kami bahwa Engkau adalah anak Allah yang turun ke dunia ini. Terima kasih Bapa. Ajar kami supaya mengandalkan Tuhan dalam setiap gerak hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.